Bangunan khas suku Hakka. Kalau ini teman-teman tahu nggak apa? Halo teman-teman, Tachehao, ketemu lagi di channel saya Miaye. Teman-teman, hari ini saya lagi ada di Taman Mini Indonesia Indah. Udah lama banget nggak pernah kesini, mungkin kesini tuh waktu zaman sekolah kali ya, lupa. Nah sekarang mau putar-putar, pengen lihat Taman Mini Indonesia Indah yang sekarang nih kayak apa sih. Orang bilang kan udah bagus, udah ya pokoknya udah lebih bagus deh. Nah terus di dalamnya ini ada kelentengnya juga, terus ada museum Hakka ya. Nah nanti kita mau mampir ke sana. Nah sekarang teman-teman kita ikutin sama-sama yuk, jangan di skip-skip ya videonya. Nah depan ini pintu masuk utamanya. Keadaannya seperti ini. Jadi Taman Mini Indonesia Indah ini mulai dibangun pada tahun 1972 dan selesai diresmikan pada tanggal 20 April tahun 1975. Sekarang kita mau cari mobil shuttle. Ternyata di Taman Mini ini sekarang nggak bisa keliling pakai mobil pribadi. Jadi mobil pribadinya diparkir dulu di tempat-tempat yang tersedia kayak di sini, atau tadi saya parkir di gedung biar nggak panas. Nah terus kita harus naik mobil shuttle, mobil gratis, bisa keliling seluruh area Taman Mini ini. Nah itu. Ini apa ini? Ada Candi Bentar. Nah ini Candi Bentarnya, Bentar. Sekarang kita masuk. Mau cari apa shuttle gratisnya. Ini ada tempat jual-jual souvenirnya. Ini rame juga, orang pada foto-foto. Nah ini mobil-mobil gratis sih. Ini apa? Ini gedung Sasono Langan Budoyo. Jadi kita mesti jalan sampai ke ujung sana. Yang ada tulisan Taman Mini itu, nanti belok ke kanan. Kita lanjut jalan lagi. Nah ini ada Contemporary Gallery, gedung Contemporary Gallery. Itu apa ya, Anjungan, Provinsi Bengkulu. Sekarang saya sudah berada di dalam mobil shuttle-nya, mobilnya udah jalan. Tadi kita naiknya dari halte yang disediakan. Jadi di sini itu kita belajar untuk tertib berlalu lintas gitu. Jadi nggak bisa sembarangan main cegat. Oh mau naik di sembarang tempat, itu nggak bisa. Semua harus naik atau turun di halte yang sudah disediakan gitu. Nah ini tujuan pertama saya adalah Taman Budaya Tionghoa. Di sana ada banyak museum ya. Salah satunya adalah Museum Hakka. Nanti kita lihat sama-sama ya teman-teman. Nah sekarang kita udah turun di Museum Hakka. Di sini tempatnya, ini Museum Budaya Tionghoa sebenarnya. Di bawahnya baru ada Museum Hakka. Dulu saya udah pernah masuk ke Museum Hakka satu kali, cuman belum pernah menjelajahi sampai yang Taman Budaya Tionghoa apa segala macamnya itu. Nah sekarang baru mulai menjelajahi. Yuk kita jalan lagi ya. Nah ini, yuk sekarang kita nyebrang ya. Kosong.
Ini Museum Budaya Tionghoanya. Ada seperti biasa ya, kalau budaya Tionghoa ada 2 patung singa di depan, patung Cilin. Cilin kalau di Pulau Jawa ini kan biasa ngomonginnya pakai istilah Hokkien ya. Saya nggak tahu deh kalau istilah Hokkien apa sih, kalau dengar-dengar jok saya. Pokoknya saya taunya Cilin, pakai dialek Mandarin aja deh ya. Nah, ini kita lanjut jalan lagi. Kalau di depan, di seberangnya Museum Budaya Tionghoa, Taman Budaya Tionghoa ini ada Indonesia Science Center. Nggak ada mobil pribadi, sebenarnya enak juga sih pakai shuttle gitu kan, jadi tertib ya di sininya, nggak macet, nggak ada orang yang berhenti sembarangan. Nah, di belakang ini tamannya, Taman Budaya Tionghoanya itu di belakang. Ini tempatnya enak sih, teduh. Sorry tadi kepanasan banget guys, sampai merah begitu mukanya. Ini benar-benar menantang matahari. Untuk sekarang lagi nggak panas udaranya. Nah, itu ke bawahnya. Nah, kita mau ke sana, mau ke belakang sana. Nah, ini kita mau ke arah sana, Museum Hakka. Jadi bentuknya di belakang sana yang ada Tulo, rumah tradisional khas suku Hakka. Kalau ini pagodanya, pagoda apa ya? Saya juga belum pernah masuk nih, pengen lihat nih. Ini danaunya, ini persis di Tiongkok Kak, teman-teman. Ada yang udah pernah kesini belum? Keren ya danaunya ya. Nah, ini museumnya gimana? Museumnya ini pagodanya nggak tahu gimana sih, sampai ke atas nih, saya sampai jongkok loh fotoinnya. Nah, bagus kan tempatnya? Yuk kita lanjut lagi ya. Oh, ternyata ini Pagoda Margachang. Tuh ada tulisannya di ujung sana, Pagoda Margachang. Cuman sayang belum bisa masuk, belum boleh masuk, kayaknya mungkin belum selesai ya. Masih harus, pokoknya ini masih banyak tanah-tanah merah gini sih. Ya udahlah, kita lanjut ke Museum Hakka aja. Yang di belakang sana tuh kan bangunannya benar-benar bangunan khas suku Hakka, Tulo, yang bentuk rumahnya bulat, nanti tengahnya baru ada seperti lubang cahaya gitu. Nah, ini museumnya di dalam. Nah, ini sampingnya ini Taman Budaya Tionghoa, bagian dari Taman Budaya Tionghoanya juga. Nah, kita masuk. Nah, ini kita sudah sampai di Museum Hakkanya. Ini museum ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 30 Agustus 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Yang sebelah sini ada ini marga-marga Tionghoa, teman-teman. Ada nggak marga teman-teman? Di sini saya ada di ujung paling kiri. Itu ada marganya. Nah, di sini juga ada marga, ini ratusan marga Tionghoa. Ini mau shoot ke bawah tapi banyak orang sih. Nah, ini ada tulisannya, mengapa membangun Museum Hakka Indonesia. Ini
Beberapa ratus tahun silam, karena alasan bencana alam atau peperangan, nenek moyang orang Hakka terpaksa meninggalkan kampung halamannya di China Selatan dan merantau ke Nusantara demi kelangsungan hidup. Mereka bekerja sebagai kulit tambang, buruh perkebunan, petani, atau pedagang kecil. Atas jerih payahnya, di antara mereka banyak yang berhasil dan kemudian bersama-sama etnis lainnya telah memberi kontribusi yang tidak kecil bagi perkembangan dan pembangunan ekonomi setempat. Melalui museum ini, semoga generasi muda bisa mendapat inspirasi dari semangat perjuangannya dan mau mempelajari pengalaman sukses mereka. Di museum ini juga mencatat bagaimana kontribusi etnis Tionghoa terhadap nusa dan bangsa mulai dari masa Nusantara hingga Republik Indonesia, termasuk diantaranya ialah partisipasi para pemuda Tionghoa dalam Sumpah Pemuda 1928 maupun dalam proses persiapan kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Museum ini juga akan menampilkan tokoh-tokoh Tionghoa di bidang kemiliteran, pemerintahan, ilmu pengetahuan, seni dan budaya, olahraga, dan lain-lain. Semuanya ini menunjukkan fakta yang patut disebarluaskan bahwa etnis Tionghoa adalah bagian integral dari bangsa Indonesia demi untuk memperkuat proses pembangunan bangsa. Nah, ini gedungnya. Kita masuk. Ini Tulou, berbentuk lingkaran. Bagus sih begini ya. Jadi yang generasi muda yang dari suku Hakka, mereka minimal tahu oh ini bangunan tradisional suku mereka gitu. Ini banyak foto-fotonya. Museumnya ada di lantai 2 sih teman-teman. Kita naik yuk. Nah, keluar lift lantai 2. Nah, ini baru museumnya sih. Nih masuk. Ini apa sih? Suparno, Ketua Umum apa ini? Perkumpulan Kuangtung Indonesia. Ketua Perkumpulan Hakka Indonesia, Ketua Perkumpulan Margayap Jakarta. Wah, Margayap. Ini Hasan Judi Hartono, Ketua Margasyong, Ketua Perkumpulan Chaoling Margatong, Paguyuban Mei Chow. Daerah sini bagian peta-peta, yang ini peta demografi suku-suku di Tiongkok Selatan. Terus ini sampingnya juga peta Tiongkok Selatan. Lalu yang ini Jung, ini kapal layar yang digunakan oleh para perantau menuju tempat yang baru termasuk Nusantara. Lalu ini peta arah angin di perairan Asia Tenggara. Ini juga peta jalur perdagangan lintas benua. Ya, jadi sepanjang ini peta-peta memang peta yang menceritakan sejarah kedatangan para perantau dari Tiongkok ke Asia Tenggara. Ini gambar atau ilustrasi Cheng He yang melakukan upacara sebelum melakukan pelayaran ke Asia Tenggara. Kalau yang ini peta ekspedisi Cheng He pada tahun 1405 sampai 1433. Kalau yang ini gambar atau ilustrasi perjalanan Cheng He pada tahun 1405 sampai 1433. Nah, ini juga ada peristiwa Rengas Dengklok. Nah, ini peristiwa Rengas Dengklok. Lalu ini ada aktivitas orang Tionghoa di era kolonial. Ada beca, teman-teman. Siapa yang suka naik beca? Dulu saya masih kecil, waktu masih tinggal di Sukabumi, sering banget deh naik beca. Karena kan di sana kemana-mana deket. Jadi kalau naik beca juga ya tukang becanya nggak mengayuh terlalu jauh gitu, dan seneng aja naik beca. Udah lama gak naik beca, pengen deh. Ini ada
foto-fotonya. Ini apa sih? Tukang beca zaman dulu ya, riksau. Nah ini tukang tambal sepatu zaman dulu. Ini pedagang keliling. Ini gambar tukang kunci, pedagang daging. Ini juga pedagang keliling, sama ya. Ini toko kelontong Chinese di Delhi. Ini toko obat Tionghoa. Pedagang daging keliling. Lalu itu ada fotonya John Lee, pahlawan nasional. Indonesia, kepadamu kami berbakti. Nah ini foto-foto pahlawan nasional. Dari etnis Tionghoa. Ada Esther Indah Yusuf, ada Yap Tiam Hin, pejuang hak asasi manusia. Ko Ping Ho. Atas. Nah, Ko Ping Ho. Nah, ini ada Susi Susanti, pemain bulu tangkis idola saya nih di zamannya. Oh, di sini ada Ibu Mari Elka Pangestu. Oh, yang bawah ini ada ayahnya ya, Pang Lai Kim, Profesor Pang Lai Kim. Ini Kalimantan Barat. Tuh. Kalau ini kelenteng Buntek Bio. Teman-teman, ada yang dari Tangerang nggak di sini? Kalau saya kayaknya ada deh, dari salah satu kerabat yang masih menikahnya zaman dulu itu pakai adat ini Chotao. Karena kan kakek saya dari Tangerang, cuman anak cucunya sudah di Sukabumi gitu. Jadi ya masih nyangkut lah sedikit-sedikit, budaya Tangerangnya masih ada. Ini Tionghoa Bangka Belitung. Ininya baru ini aja sih. Lanjut yuk, kita ke mana lagi nih? Ini Medan, Sumatera Utara, Chong Afi. Kapiten Chong Afi adalah seorang pengusaha dan bankir yang berasal dari Tiongkok dan sukses membangun bisnis besar dalam bidang perkebunan di Sumatera. Beliau diangkat sebagai Kapiten Tionghoa pada tahun 1911 menggantikan kakaknya Chong Yong Hien. Tugasnya adalah memimpin komunitas Tionghoa di Medan. Ini foto-foto pemukiman Tionghoa Indonesia. Ini di Kupang. Ini kelenteng di Sambas. Wow. Ini di Kupang juga, Timor. Ini di Ambon. Ini Samarinda. Atasnya ini Banda Neira. Oh, ini di Bogor. Ini Bogor, ini di Malang. Ini Surabaya, Cap Gome. Ini Bogor, banyak juga Bogor ya. Zaman kolonial. Ini Sembayang Coko, Malang. Ini kereta jenazah pejabat Tionghoa. Ini zaman kolonial tapi nggak tahu di mana ya. Ini Ternate. Ini Makassar.
Dan sebelahnya lagi ini Pecun, perahu naga. Ini So Bengkong, atau dalam dialek Mandarin disebut sebagai Su Mingkang. Ini adalah kapiten Tionghoa pertama di Batavia. Ini Semarang, Wei Tiong-ham. Wei Tiong-ham adalah mayor tituler dari Chinese. Beliau adalah seorang pengusaha Hindia Belanda sekaligus orang terkaya di Hindia Belanda dan Timur Jauh pada awal abad ke-20. Julukannya adalah Raja Gula. Wah, ini baru, waktu dulu saya kesini belum ada. Ini Putaishi, potehi, buat wayang potehi, Putaishi. Ini apa? Gambang Kromong, seni musik tradisional peranakan Tionghoa. Ini kebayan cim, kebaya nyonya. Bagian sini bagian apa ya, peranakan. Bagian daerahnya peranakan. Busana pengantin wanita, pengantin prianya ini baju kurung dengan kain batik, baju tikim dengan celana pangsi, celana ini ya. Ini baju panjang, ini apa, menyerupai baju kurung, cuman baju panjang ini kalau baju panjang ini kancingnya di depan. Kalau baju kurung ini kan nggak ada kancing depannya, nah dia bukanya di belakang. Kalau baju kurung ini kebalikannya. Lalu ini kain-kain peranakan. Ini ada filmnya ya, perfilman, industri perfilman juga, foto-fotonya. Nah, ini makanannya. Siapa yang suka makanan peranakan, kuliner peranakan? Bacang, lumpia. Terus ini bihun bakso, kue putu mayang, kueku ketan, angku kue basah, kue moho, lapis legit, ada kue bulan, tiongcupia, kue pacar Cina, kue lapis legit. Kalau yang ini kue peranakan yang berasal dari Belanda, ya kan? Kalau kue lapis kita kan kue lapis yang dari Tiongkok aslinya kan yang kue lapis yang terbuat dari apa? Tepung ketan ya, ketan beras yang lengket itu. Kalau pas lagi Sinca itu, kalau di saya sih zaman dulu kita nggak pernah ada lapis legit. Nggak ada, baru sekarang ayo mungkin. Kalau dulu karena memang ini kan dari Belanda ya, dan di keluarga saya kan memang nggak ada Belandanya, entah keturunannya ataupun misalnya salah satu keluarga yang sekolah Belanda gitu, nggak ada. Jadi memang kita nggak sediain ini gitu. Nah, ini ada sate manis, bakmi kangkung, bakmi kangkung kali ya, jadi lapar deh. Laksa. Teman-teman suka yang mana makanannya? Kita di lantai 3. Oh, ini ada tentang Tulo. Ada toko Hakka Yongting. Ini aku baru lihat loh. Bagian sini ada cerita tentang Tulo. Jadi Tulo itu artinya bangunan tanah, bangunan yang dibuat oleh nenek moyang suku Hakka pada zaman dahulu untuk melindungi diri mereka dan sekaligus keluarga mereka dari serangan musuh. Nah, ini kita mau masuk ke dalamnya.
Ini udah lantai paling atas, lantai 3. Coba kita lihat ke bawah. Wow, siapa yang takut ketinggian? Kita masuk. Ini sejarah migrasi orang Hakka ke Nusantara. Ini kapal Jung zaman dulu, ini buruh kulit di Nusantara. Wow, sudah 736 tahun lamanya orang Hakka hijrah dari Guangdong ke Fujian, Tiongkok. Dari Guangdong dan Fujian, Tiongkok ke Nusantara, sorry. Salah baca. Lama juga ya, 736 tahun. Oh, ini kuliner suku Hakka. Siapa yang suku Hakka di sini, teman-teman? Yang jelas ada bakso. Saya suka bakso sama mie. Ada siomay. Hao shi. Nih, fulu show. Living room. Lalu ini apa ini? Alat-alat pertanian. Wow, terbuat dari kayu. Ini juga toko-toko Hakka terkemuka. Ini para sponsor. Meichou, kampung halamannya orang Hakka, kota Hakka dunia. Ini apa? Tempayan kuno. Oh, ini koper-koper zaman dulu, koper-koper kayu. Wow. Besar ya. Ini tempat tidur berkelambu, kamar pengantin. Di sini ada ini tandu apa ini? Tandu orang Hakka. Sampai di sini dan sudah selesai. Ini udah pintu keluar. Oh, ini sampingnya ada Museum Chengho. Coba kita masuk. Museum Peranakan Indonesia. Oh, ini foto-foto. Wah, ciri khas rumah peranakan ya, ininya langit-langitnya tinggi. Tuh. Ini foto-foto, aduh. Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie. Oh, ini Gus Dur. Ini Laksamana Cheng He.
Ini ada foto Ibu Megawati dan foto Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi ini foto-foto ke-6 Presiden Republik Indonesia. Ini apa ini? Putri Ong Tin, istrinya Sunan Gunung Jati. Tuh, nih keren ya teman-teman pemandangannya. Benar-benar menggambarkan rumah khas peranakan Tionghoa di Indonesia yang merupakan perpaduan antara budaya Tionghoa, budaya setempat dengan budaya barat. Jadi bentuk rumahnya ini pun atau arsitekturnya ini pun menggambarkan ketiga hal tersebut, ketiga budaya tersebut. Ya dapat di ruangan sini. Oh ini kebaya-kebaya juga kayak tadi. Saya malah baru pernah masuk loh sini. Ini apa? Ini. Oh ini perhiasan-perhiasannya. Aduh mantul. Ini kain-kain peranakan. Seperti tadi. Itu ada Cheongsam. Ini juga ada baju kurung. Kita keluar lagi. Ada becak lagi. Ini ada Kuan Im. Ini ada Fulu Show. Ini di atasnya Cheng He. Tuh ini meja altarnya juga gambarnya Fulu Show. Ini beca lagi, ada beca. Ini ada gambar-gambar Presiden Soeharto. Ini penampakan dari dalam keluar. Nah ini satu ruangan lagi. Satu ruangan lagi. Ini apa ini teman-teman? Nih, oh ini juga. Tuh ini ada kursi meja. Ini juga ada lemari-lemari zaman dulu. Ya ampun, lemari-lemari kayu gini. Seneng deh liatinnya. Lemari-lemari jadul. Siapa di sini teman-teman yang juga suka sama barang-barang jadul? Tuh itu laci-lacinya banyak banget. Entah ini berapa susun ya laci-laci ini. Wow. Ini pintu tadi dari pintu masuk ke kanan. Ini tadi belum sempat dimasukin. Ini apa sih? Dokumentasi pembangunan Taman Budaya Tionghoa Indonesia. Oh. Ini mau jalan keluar, mau jalan pulang. Monumen Perjuangan Laskar Tionghoa dan Jawa melawan VOC. Oh, pada tahun 1740 sampai 1743. Ini pendopo. Miranata Lestari. Terus di sana monumen Konghucu. Oh, ada ininya, ada patungnya juga Konghucu. Coba kita hampiri. Oh ini patungnya Kongce.
guru sepanjang masa. Kalau ini teman-teman tahu nggak apa? Pasti udah pada tahu. Sun Gokong. Sepi ya tempatnya. Ini gazebo juga. Itu mau pembangunan lagi. Apa itu? Gedung pertemuan Museum Marga-Marga Tionghoa. Wow, seru juga nih. Banyak banget nantinya. Oh, ini ada Taman 12 Shio. Kita ke sana yuk. Ternyata ngelilingin ini aja bisa berjam-jam karena videoin dan foto-fotonya juga lama. Ini Taman 12 Shio. Mau cari shio saya, teman-teman. Sionya apa? Ini shio apa nih? Tikus. Shio tikus. Terus ini shio kerbau. Siapa yang shio kerbau di sini? Tuh, shio kerbau. Kerbaunya lagi nengok ke arah sini. Lalu berikutnya apa ya? Ini shio macan. Shio macan, mana suaranya shio macan? Ini berurutan sih, gampang ya ininya. Kita ke sini, shio kelinci. Shio kelinci di sini nggak cuma sionya aja sih, tapi dia ada tahun-tahunnya juga ditulis. Shio kelinci itu tahun berapa, dan berapa gitu. Lalu ini shio apa ini? Naga, liong. Ya, shio naga. Siapa shio naga di sini? Tahun depan ya, 2024 shio naga ya. Lalu ini ada shio ular. Nah, shio ular. Lalu di sini ada shio kuda. Shio kuda. Nah, ini shio kambing. Ini shio saya ini. Ini kambing. Shio kambing. Lalu oh, di belakang ini ada PSMTI, kantornya ya. Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Di shio kambing, shio monyet. Halo shio monyet. Lalu ini kita lihat ada shio ayam. Shio ayam. Shio ayam. Lalu ini shio anjing. Galak nih shio anjing. Shio anjing. Galak tapi setia ya katanya ya kalau shio anjing ya. Lalu terakhir shio babi. Seru ya teman-teman. Teman-teman shio apa? Boleh di-share, boleh ditulis di kolom komentar di bawah ini. Nah teman-teman, kalau ini kan PSMTI, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Gedungnya ini yang di atasnya ada bacanya Wisma Budaya Wu. Ini enak sih tempatnya, adem. Lalu di sini ada Wisma Budaya Marga Chow.
Nah, ini tempatnya. Ini perpustakaan Gus Dur. Cuman sayang ini tertutup semua, nggak bisa masuk. Tapi udah sore juga sih, memang udah jam 2:30 sekarang. Sebenarnya kayaknya ini juga deh, ini aula Budi Luhur. Aduh, silau. Ini bagus sih, tempat-tempatnya bagus. Jadi bentuknya kayak kompleks perumahan. Anggaplah ini kita di China ya. Nih, aduh, ada BRI juga di sini. Oh, jadi kalau mau kemana-mana deket, kalau mau ke bank deket. Enak juga sih. Ini Wisma Budaya Warga Cirebon. Wow. Wah, saya terkejut, senang. Di sini ada Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Sukabumi. Saya mau foto di sini. Tuh, ini atasnya. Duh, silau. Nah, sekarang kita sudah keluar dari Taman Budaya Tionghoa Indonesia. Sekarang kita mau naik shuttle lagi. Tapi masih nunggu sih, kita nggak tahu, belum lewat shuttle-nya. Mudah-mudahan juga nggak penuh terus. Nah, ini pagoda yang tadi dari kejauhan bagus juga ya teman-teman ya. Nah, sekarang saya sudah naik shuttle lagi, mau ke destinasi berikutnya, yaitu Kelenteng Kung Miao. Tadinya pengen kunjungin tempat-tempat lainnya, kalau bisa semua tempat dikunjungin gitu. Tapi ternyata nggak cukup waktunya, karena saya kan harus foto-foto dan ambil video juga. Jadi waktunya memang habis di daerah Taman Budaya Tionghoa tadi. Ini aja udah menjelang sore. Mungkin ke Kelenteng Kung Miao-nya juga nggak lama. Setelah itu kita langsung pulang. Nah, akhirnya ketemu juga Kelenteng Kung Miao-nya. Dari tadi kita muter-muter nyariin, ternyata ada di sini, di sebelahnya masjid. Yuk kita lihat terus, ikutin ke dalam. Besar juga teman-teman tempatnya. Wow, teman-teman, ada yang udah pernah mampir sini belum? Oh, keren. Aduh, ini tulisannya Kelenteng Kung Miao, tempat ibadah, rumah ibadah agama Konghucu. Yuk kita nyebrang, kita masuk ke dalam. Banyak yang foto-foto juga di sini pas saya datang, karena tempatnya memang bagus banget, banyak spot foto menariknya. Nah, ini tadi saya sempat naik ke bagian atasnya situ, tapi terus lihat pintunya ditutup, jadi saya turun lagi. Terus akhirnya dikasih tahu kalau mau sembahyang atau pai-pai, ini di bangunan di sayap kanan dari pintu masuknya. Ini udah Tiantan. Gak boleh foto di dalam juga. Lalu ini tampak samping bagian terakhir, bagian sebelahnya tadi kan udah. Nah, ini tempatnya sih oke, bagus banget. Banyak spot foto-foto juga yang menarik, yang memang cuma mau foto-foto gitu kalau nggak sembahyang. Nah, ini bagus juga tempatnya. Boleh datang ke sini kalau ada waktu. Ini bagian sebelah kiri belakang. Nah, demikian teman-teman acara jalan-jalan saya hari ini ke Taman Mini Indonesia Indah, terakhir di Kelenteng Kung Miao. Jadi
tadinya saya mau pengen videoin seperti biasa sampai ke dalam-dalam ke kelentengnya, tapi ternyata nggak bisa, jadi cuman pai-pai aja. Terus videonya cuma di luar aja, ada tulisannya hanya untuk yang sembahyang, tidak boleh foto-foto, jadi nggak bisa. Cuman saya bisa kasih tahu di dalam itu ada 6 kongco ya, ada 6 dewa-dewi yang bisa disembayangin. Yang di luar kan seperti biasa kita sembayang ke Tiankung. Lalu yang dewa utamanya di situ ada dewa langit utara, Xuantian Shangti. Terus yang berikutnya Guang Wang. Lalu ada Quan Kong, terus Fu De Zhengshen, lalu ada Tian Shang Shengmu, terus ada Kuan Yin Yang Yang, lalu itu yang di dalam 6. Terus ada lagi di luar di samping Dewa Dapur, Chao Chun Kong. Itu aja sih, nggak bisa masuk ke dalam. Sayangnya sebenarnya saya pengen masuk ke dalam yang di atas ini. Pengen lihat di dalamnya ada apa. Tadi juga diajakin kalau mau ikut. Kebetulan hari ini ada sembahyangan, nggak tahu sembahyangan pembacaan parita atau liamkeng, saya nggak ngerti apa. Cuman karena udah sore, kita juga udah mau pulang, jadi kita nggak ikut sembahyangnya. Nah kalau gitu sekian dulu video saya hari ini, teman-teman. Kalau ada yang mau kasih komentar, silakan kasih komentar di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Dukung channel ini terus. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Xie xie daja, zaijian.